Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mardiana. Di sini saya akan melakukan praktek asuhan persalinan normal. Sebelum itu, kita lakukan persiapan alat-alat, bahan-bahan serta obat-obatan esensial yang diperlukan. Yang pertama ada kartu set, yang kedua ada hecting set, selanjutnya ada korentang, ada monoaurel, ada kapas alkohol, ada kapas DTT, ada kasa steril, ada sarung tangan, tensimeter, oksitosin, spet 3 cc, kom berisi air DTT. Selanjutnya ada seperangkat alat perlindungan diri, ada underpad, ada handuk, ada pakaian bayi, ada pakaian ibu, ada bengkok, seperangkat infuset. Selanjutnya kita persiapkan alat untuk bayi di tempat yang datar dan keras. Di atasnya terdapat alas, selanjutnya bedong. Di dalam bak instrumen terdapat spet 1 cc, ada pipa, ada salep mata, serta ada pita untuk mengukur. Selanjutnya ada tong sampah non medis, tong sampah medis, air DTT, air klorin, tempat plasenta dan pispot. Ada lampu sorot, kantong, serta ada tempat untuk mencuci tangan. Silakan masuk, Bu. Aduh, sakit, Bu. Kenapa ya, Ibu? Kita baring dulu ya, Bu ya. Pelan-pelan, Bu. Ibu bawa buku PIN-nya, Bu? Bawa, Bu. Saya lihat dulu ya, Bu ya. Setelah dilihat, ternyata usia kehamilan sudah terem dan kita periksa riwayat ANC sebelumnya. Selanjutnya kita kenali tanda dan gejala kala 2. Sudah terdapat dorongan yang kuat ingin meneran, adanya tekanan pada anus, vulva membuka dan perineum menonjol. Selanjutnya kita buka spet 3 cc dan masukkan ke dalam kartu set. Kita patahkan ampul oksitosin dan buang ke dalam tempat sampah. Setelah itu kita gunakan alat pelindungan diri mulai dari celemek, sepatu boot, kita gunakan masker, kacamata, dan penutup kepala. Selanjutnya mencuci tangan. Sebelum itu kita pastikan bahwa seluruh perhiasan telah terlepas. Kita mencuci tangan dengan 6 langkah di bawah air yang mengalir. Kita menggunakan sabun, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, bagian dalam jari dengan posisi mengunci, ujung-ujung jari, dan seluruh tangan. Setelah itu kita keringkan di bawah dengan menggunakan handuk kering. Selanjutnya kita gunakan satu sarung tangan. Masukkan oksitosin ke dalam spet dengan teknik one hand. Setelah itu kita buang dan kita pastikan tidak ada gelembung. Setelah itu kita dekatkan alat untuk melakukan pemeriksaan dalam. Kita dekatkan bengkok, kita dekatkan kapas DTT yang sudah kita masukkan ke dalam kom. Selanjutnya kita buka selimut ibu dan kita lengkapi pemakaian sarung tangan. Kita ambil kapas DTT dengan sekali usap, bersihkan labia mayor dan minor sebelah kanan, buang ke dalam bengkok, labia mayor dan minor sebelah kiri sekali usap, dan mulai dari klitoris hingga ke anus dengan sekali usap. Kita lakukan pemeriksaan dalam dengan memasukkan tangan secara obstetri. Kita rasakan porsio tipis, pembukaan 9 cm, tidak ada bagian menumbung, ketuban sudah pecah, dan presentasi kepala. Setelah pemeriksaan dalam dilakukan, kita keluarkan tangan dan kita secara terbalik di dalam larutan klorin. Setelah itu kita dengarkan DJJ. Ibu, kita dengarkan DJJ-nya dulu ya, Bu ya. Telah diketahui bahwa punggung kanan, maaf Ibu, kita dengarkan selama 1 menit penuh. DJJ 136 kali per menit. Kita beritahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan. Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan dalam pada ibu dan hasilnya pembukaan ibu sudah lengkap. Kita tinggal menunggu kepala hingga crowning. Setelah itu nanti kita langsung pimpin untuk meneran ya, Bu ya. Sebelumnya nanti kalau misalnya ibu sudah kontraksi, ibu boleh merangkul kedua paha ibu dan ibu tatapannya melihat ke arah perut ibu ya, ibu jangan merem ya.
Dan menerannya seperti ingin BAB ya Bu ya. Setelah itu kita pasang underclass dengan melipat 1/3 bagian atasnya. Ibu maaf Bu, boleh dibantu angkat boxnya Bu. Setelah itu kita meletakkan handuk di atas perut Ibu. Selanjutnya kita mendekatkan alat. Bu, Oh iya Bu ya, kita lihat dulu ya. Ternyata kepala sudah crowning, kepala berada 5-6 cm di depan vulva. Setelah itu kita lakukan persiapan pertolongan persalinan. Kita dekatkan lampu sorot sekitar 60 cm di depan vulva. Setelah itu kita gunakan. Setelah itu kita ambil box steril dan kita lipat di 1/3 bagian atasnya. Tangan kanan berada di perineum untuk menahan perineum dan tangan kiri berada di puncak kepala untuk menahan kepala bayi. Ibu kalau udah ingin meneran aja ya Bu ya. Ayo Bu. Oke, terus Bu, pintar. Ayo Bu, dikit lagi, udah kelihatan nih kepalanya nih. Oke Bu, terus dikit lagi Bu. Dikit lagi. Ayo Bu, dikit lagi. Kepalanya udah kelihatan Bu. Terus Bu. Oke Bu, dikit lagi Bu. Terus Bu, terus dikit lagi Bu. Oke Bu. Oke. Udah Bu, tahan ya. Setelah kepala lahir, kita periksa apakah tidak terdapat lilitan tali pusat. Setelah itu kita tunggu hingga putaran paksi luar. Setelah terdapat putaran paksi luar, kita ubah tangan secara biparietal untuk melahirkan bahu. Kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Setelah itu kita ubah tangan, lakukan sanggah dan susur badan bayi. Bayi menangis dengan kuat, tonus otot baik dan bayi kemerahan. Kita letakkan di atas perut ibu dan kita keringkan dan kita beri rangsangan taktil. Setelah itu kita lakukan hisap lendir bayi mulai dari hidung, mulut. Selanjutnya kita cek fundus apakah ada janin kedua atau tidak. Tidak terdapat janin kedua. Setelah itu kita lakukan suntik oksitosin. Ibu, kita suntik oksitosin untuk mencegah perdarahan ya Bu ya. Di paha sebelah kiri dengan IM. Jangan lupa aspirasi. Setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusat. Kita serut sekitar 3 cm dari pusat bayi. Kita klem. Kita serut lagi sekitar 2 cm dari kleman yang pertama. Kita klem lagi. Setelah itu kita balik dan kita lakukan pemotongan tali pusat. Setelah itu kita ganti handuk yang basah dengan handuk yang kering dan kita berikan kepada ibu untuk IMD. Ibu, IMD ya Bu ya. Setelah itu kita perhatikan apakah ada tanda dan gejala pelepasan plasenta, yakni adanya semburan darah tiba-tiba dan tali pusat memanjang. Sebelum itu kita pindahkan klem 5-6 cm di depan vulva. Setelah ada tanda dan gejala kala 2, tangan kiri di atas korpus uteri mendorong ke arah dorsocranial dan tangan kanan meregangkan plasenta ke atas dan ke bawah hingga plasenta berada di introitus vagina. Setelah itu kita pindahkan tangan kiri di bawah dan tangan kanan memutar plasenta hingga plasenta keluar. Setelah itu kita masasi uterus. Uterus berkontraksi dengan baik. Selanjutnya kita periksa plasenta. Kita periksa apakah patila dan lengkap atau tidak. Selanjutnya kita periksa apakah selaput ketuban utuh atau tidak. Setelah itu kita ambil plasenta dan kita letakkan plasenta di dalam kom. Kita periksa laserasi jalan lahir. Mulai dari vagina, perineum, dan cervix apakah ada laserasi atau tidak. Tidak terdapat laserasi jalan lahir dan tidak terdapat perdarahan. Setelah itu kita letakkan alat-alat di dalam larutan klorin. Setelah itu kita bersihkan ibu. 1
Ibu maaf ya Bu, ini kita bersihkan dulu ya Bu ya. Selanjutnya kita lipat underpad. Ibu maaf Bu, bokongnya diangkat sedikit ya Bu ya. Kita cuci tangan di dalam larutan klorin. Setelah itu kita menggunakan Ibu, kita pakai celana dalamnya ya Bu ya. Ini setelah itu lepas larutan klorin, lepas sarung tangan secara terbalik di dalam larutan klorin. Selanjutnya kita periksa kontraksi. Bu, kontraksinya bagus ya Bu ya. Selanjutnya kita ambil bayi. Maaf ya Bu, ini bayinya kita mau timbang dulu. Kita timbang bayi, beratnya 3000 gram. Selanjutnya kita pindahkan bayi. Selanjutnya kita ukur bayi. Panjangnya 47 cm. Kita ukur lengkap kepala bayi 32 cm. Setelah itu kita suntikkan pita di paha bagian kiri bayi serai. Jangan lupa aspirasi. Setelah itu kita oleskan saus mata dan kita bedong bayi. Selanjutnya kita berikan bayi Ibu, ini anaknya ya Bu ya. Tadi sudah diberi suntik vitamin dan dioleskan saus mata. Berat badannya 3000 gram dan panjangnya 47 cm ya Bu ya. Setelah itu kita periksa kontraksi Ibu. Kontraksinya bagus Ibu, pinjam tangannya ya Bu ya. Nih, rasakan ya Bu ya. Ini kan perutnya agak keras, berarti ini berkontraksi dengan baik. Nah, kalau misalnya perutnya terasa lembek, Ibu masase, diurut ya. Maksudnya diputar perutnya ke arah jarum jam ya Bu ya. Setelah itu kita lepaskan APD. Setelah membereskan alat, membereskan Ibu, maka kita lakukan pemantauan kala 4, yakni kita nilai TTV, kontraksi uterus, tinggi fundus, perdarahan, serta kandung kemih setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 1 jam kedua. Semuanya dilakukan, jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian di dalam patograf.